Mitra bisnis Polri telah menetapkan 11 orang tersangka dalam kasus judi online dan penyalahgunaan wewenang oleh pegawai di Kementerian Komunikasi dan Digital. Di antara para tersangka terdapat oknum pejabat dan pegawai di Kementerian Komunikasi yang diduga menerima imbalan untuk tidak menjalankan tugasnya mengawasi dan memblokir situs-situs judi online. Apa komentar Anda melihat penyalahgunaan wewenang oknum pejabat dan pegawai Kementerian Komunikasi dalam kasus judi online yang merugikan orang banyak? Silakan mitra bisnis berikan opini Anda di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816924924. Ini bukan hanya di Kominfo, Bu. Ini di semua departemen juga sama. Banyak pengkhianat demi kantong pribadi. Ini akibat revolusi mental yang gagal. Katanya revolusi mental 10 tahun gagal total, malah hancur negara. Semua yang korupsi bebas tanpa hukuman. Ya, anggota KPK yang meres tahanan, minta duit sampai sekian miliar juga cuma cukup dengan minta maaf. Inilah efek daripada ora opo-opo. Ya gitulah, makin hancur nih bangsa. Makasih. Ya, jadi kalau kita lihat ininya ya, langsung ya. Nah ya boleh, silakan Pak langsung. Lihat daripada temuan-temuan daripada penjahat negara, udah saatnya kita melakukan ketegasan di bidang hukum gitu ya. Nih barusan kita dengar bahwa para hakim-hakim agung itu juga 1 triliun dia punya simpanan uang sogo gitu. Bahwa negara aman. Jadi saatnya kita melakukan pembuktian terbalik itu udah satu cara untuk penyegal para koruptor-koruptor ini gitu. Itu udah harus kita lakukan. Kalau nggak ada hukum yang ketat ini semuanya ngaco jadinya gitu. Yang ngaco. Satu, yang kedua, ada satu ungkapan itu ya jadi benar jadi adanya ya. Busuknya ikan tuh dari kepalanya gitu. Jadi kalau kepalanya ada busuk semuanya ya akan membusuk gitu. Nah, jadi sekarang bagaimana mudah-mudahan dengan adanya presiden baru kita Pak Prabowo ini menyadarinya gitu. Yang penting bukan pidato yang berapi-api, yang penting perbuatannya yang berapi-api yang kita tunggu gitu. Jadi yang namanya judi online itu Mbak Anita, pasti transaksinya itu melalui rekening bank. Nggak mungkin face to face berhadapan terus menyebut nomor, beberapa nomor terus masang gitu, enggak, ngasih duit itu enggak. Online, jadi bandarnya di mana, konsumennya di mana. Nah rekening bank-bank itu kan relatif rapi administrasinya dalam hal rekening. Jadi mudah sekali dilacak. Jadi ini memang nggak serius saja. Nggak tahu ini kepolisian, kejaksaan atau KPK atau siapa ini. Tapi yang jelas itulah. Kalau dari rekening bank itu pasti gampang dilacak. Namanya siapa, alamatnya di mana, transaksinya berapa. Nggak serius menurut saya. Makanya susah kita jadi warga. Nggak serius gini aparatnya ini pakai gaji dari kita. Jadi mesti bagaimana lagi, Mbak Anita? Sekarang dikritik secara moral para profesional itu orang-orang akademisi. Senjatanya ya moral. Tapi kalau yang dikritik pejabatnya pada nggak punya moral, ya nggak mempan. Susah jadi. Kecuali kalau rakyat punya senjata, dikritik secara moral nggak mempan tembak. Rakyat nggak punya senjata, cuma bisanya ngomong doang. Tapi yang dikritik nggak ngerti, nggak tahu lah saya, Mbak Anita. Itu aja dari saya. Komentar bapak-bapak sebelumnya itu tidak salah, tapi menurut saya mendingan kita sudah nggak usah munafik karena judi nggak mungkin bisa diberantas. Kita bikin seperti Malaysia saja atau negara-negara lain, dilegalkan saja. Terserah masyarakat mau lakukan gimana ya, yang penting taat sama agama masing-masing. Demikian, terima kasih. Ya, kalau cerita kita punya judi online mah sebagai bahasa basi pencitraan doang. Dari dulu kan? Iya.
Kalau masa judi, ada bilang menurut agama haram, menurut orang halal. Ya kayak makanan, orang bilang babi haram, orang bilang halal. Jepang makan pisau, pintar-pintar Jepang. Susah dunia itu. Dia terlalu fanatik tuh semua. Kalau kita bilang babi haram, kita makan sapi lah haram, dia kan bernyawa juga kan? Iya. Juga bernyawa, ayam juga bernyawa. Benar, apa beda? Cuma masing-masing, kata Benyamin Sueb almarhum Omeli Mandra tuh, Mandra, kamu satu-satu bangsa Indonesia yang sok pinter doang. Nah, akhirnya orang Jepang Korea makan babi pinter-pinter, yang nggak makan tahu nggak tahu dah. Ya cuma cerita hukum kita judi nggak ada habisnya. Cukup cuma sediwara doang, nggak ada kemauan. Nanti kita besok lagi salah makan bilang mau buka kasino. Siapa mau buka kasino sini? Bener nggak? Emang dikit duit tuh kita buka kasino. Ya investasi gedung semua pegawai pajak. Belum lagi orang preman. Mending dia berjudi ke Ginting. Menang judi keluar nggak dibunuh orang. Kau sini? Kalau saya mau judi saya juga mikir. Ya coba cerita sama orang fanatik agama ya susah. Ya bisa berantem di mulut. Ya masing-masing punya pandangan lah, susah deh. Itu maksudnya Mas, teman mau nanya, itu ketangkep nggak sama ketangkep sama aja kan, duit nggak kepulang. Jadi ditangkap boleh, nggak ditangkap boleh. Angin ya cuman dengar berita aja begitu, tapi kan tetap aja yang duitnya nggak kepulang kan. Jadi, apa artinya ditangkap? Nah juga udah ditangkap, mending kapok, besok ganti nama orang itu juga paling. Jadi rasanya moyong nih, ngomong capek. Tangkap nggak tangkap, buat apaan orangnya dijual ngelaku. Duitnya dong, barang-barang ganti gitu, gimana itu baru hebat. Balikin. Iya balikin lah, sedih nggak juga kasih lihat lah buat sumbang rumah sakit ya, atau buat apa kalau nggak ketemu itunya. Ini cuma ngomong doang, ini ketangkep, ini apa. Buat duitnya kemana, kemudian jangan ditangkap sama juga. Kita timbul lagi. Kalau menurut saya sih miris banget ya. Harusnya sih sebagai istilahnya pemantau ya. Terus ya istilahnya pemantau terus tiba-tiba kok jadi terlibat gitu kan sangat miris banget ya. Harusnya gitu kan demi istilahnya mungkin ya duit ya istilahnya, tetap aja itu tidak istilahnya ya tidak perlu istilahnya nggak usah dilihat lagi lah istilahnya, itu ya oknum itu harus dipecat langsung dah dan dikasih hukuman yang lebih berat lah. Jadi supaya jadi efek jerah juga sih untuk oknum misalkan ada yang mau coba-coba ya. Dan untuk yang kedepannya sih menurut saya sih mungkin dari pengawas-pengawas yang di atasnya lagi tuh harusnya juga diganti ya. Jadi istilahnya biar ada permajaan juga, jadi biar bisa lebih fokus gitu untuk pengawasannya lagi. Itu aja sih, makasih. Saya pikir itu terlalu enteng ya buat pegawainya. Kok kenapa cuma hanya pegawai itu ya? Kenapa enggak harusnya mulai dari dirjen semua dipecat total semua. Itu baru menteri namanya. Pakai gini banci percuma. Kan nggak mungkin dirjen, kepala subdit, kepala seksinya nggak tahu, kan nggak mungkin Pak itu. Itu pasti tahu mereka. Dan pasti ada setoran juga ke atas itu loh. Jadi nggak usah pusing itu, nggak usah pembuktian dah, repot. Jadi mulai dari Pak Dirjen ke bawah semua, jadi dibiasakan semua begitu ada yang ketangkep, mulai dari Dirjennya terus ke bawah semua sikat. Jadi ada dan dihukum seberat-beratnya. Kan ini kan konyol banget kejadiannya itu. Ya. Gini ya, kasus Sambo sebenarnya kalau kita mau beredar waktu itu kan udah bisa ya sebenarnya. Kasus Sambo itu 350 triliun loh. Nah itu kan
saya pikir dulu saya berharap ke MMD itu mampu membredel, ternyata tidak gitu ya. Padahal itu sudah ada aliran dananya dari PPATK gitu ya. Terus yang kali ini sebelum sekarang yang ditangkap di Komdiji itu kan sebenarnya PPATK juga telah mengatakan bahwa ada sekian ratus triliun omset daripada judol itu juga dimainkan oleh DPR. Ya, ada. Jadi dari kalangan masyarakat berapa banyak, dari kalangan pelajar berapa banyak, dari kalangan DPR berapa banyak, itu ada itu PPATK yang lalu itu. Nah, terus ini saya ngomong cuplikan-cuplikan ini supaya maksudnya bisa sambung semuanya ya. Pak Jokowi itu kan sering kalau udah jumpa pers gitu mengatakan kalau dengan nada yang agak rupa yang agak marah gitu ya. Saya itu tahu, sudah saya kantongin semua. Awas nanti ya kayak gitu kan. Waktu saya dengar kayak gitu, ini kok nggak cepet ditangkap sih, aku pikir gitu ya. Tapi ini dalam hal nggak ngomong tentang judi online saja ya. Terus ternyata Pak Prabowo sebelum dilantik itu kan ada ngomong bahwa RUU perampasan aset dan kartel itu supaya disahkan, kan merintahin Gerindra untuk mensahkan ke DPR yang sebelum pensiunnya, sebelum habis masa jabatannya. Tapi kan nggak ada hasilnya. Lalu baru ini Balik kan mengatakan ya Pas FM udah angkat lah beritanya kan. ICW mengatakan bahwa tidak dimasukkan ke dalam ya kayak gitu ya. Nah itu tahu nggak Pak Prabowo ngomong apa? Menugaskan BIN dan Jaksa Agung untuk monitor DPR. Nah, sekarang ini saya hanya berdoa semoga Pak Prabowo nggak kenapa-kenapa. Kenapa? Saya bukan kayak mistik gitu ya, tapi dari ramalan Gus Dur tentang Pak Jokowi dan tentang Pak Prabowo. Pak Jokowi kan udah terjadi, jadi udah benar gitu ya. Saya udah mengatakan itu benar. Terus sekarang Pak Prabowo, ini saya takut-takut gitu ya. Semoga sih tidak gitu ya. Semoga kali ini Gus Dur ngomongnya bleset deh gitu ya. Tapi yang saya tahu semua yang dikatakan Gus Dur itu benar semua gitu ya. Dan kejadian semua. Lah, tahu nggak kenapa ada tambang ilegal di Jateng terus ditugasin ke siapa? Tahu nggak? Nah, itu juga. Jadi sebenarnya ini udah ada tugas-tugas kayak gitu-gitulah, kayak gitu loh. Nah, jadi sebenarnya kalau saya mau ngomong susah ya kalau kita itu mau bersih, beneran susah. Nggak usah ngomong bersih 100% deh, 90% aja susah. Kenapa? Semua berpangkal pada partai politik. Nah, sekarang kalau partai politiknya sudah ya judul juga nggak apa-apa, duitnya judul juga nggak apa-apa, kayak gitu-gitu ya susah dong. Ada kan yang sudah ditangkap dan itu menjadi TPN salah satu capres. Nah, kepengen tak kirimin fotonya pakai seragam lagi, nah kayak gitu. Jadi terus pernah jadi komisarisnya BUMN pula gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini bisa nggak kita bayangin kalau semuanya itu dari partai politik yang ngangkat pejabat-pejabat, terus kita ini nggak bisa apa-apa, kita cuma bisanya ngomel-ngomel doang, terus penegak hukumnya juga ya namanya penegak hukum ya. Sekarang ingat nggak Pak
Jokowi dimarah-marahin sudah mau lengser, masih juga membentuk apa itu yang Pak Kapolri yang minta itu, yang pas FM juga ngangkat ya. Nah itu ternyata kan Pak Kapolri yang minta. Oh ya, jadi yang saingan KPK ya? Iya, badan itu di bawahnya Kapolri, tidak di bawah ya kayak gitu. Itu sebenarnya apa sih? Itu kan udah kode-kode gitu loh ya. Jadi Kapolri pun juga emangnya gampang itu membasmi yang korup-korup kayak gitu itu. Ya kayak gitulah, kita berdoa saja semoga Pak Prabowo baik-baik saja. Makasih. Saya kira berita ini menurut saya ini banyak pemerintahan, kementerian, bahkan di kepolisian mereka membantah sinyal yang diberikan oleh Presiden Prabowo. Ini sinyal dari kepala untuk masalah korupsi dan lain-lain ya, pokoknya korupsi dan kawan-kawan lah, termasuk judi online. Ini sinyal dari Presiden Prabowo membuat dalam waktu, kita perhatikan aja 10 hari sejak pelantikan begitu banyak yang terciduk gitu. Kalau kita bilang yang Kementerian Komunikasi Komdigi Komunikasi dan Digital, mana mungkin sih sebelumnya nggak tahu. Nah, logika aja ya bro, mana mungkin nggak tahu, ini tiba-tiba muncul karena mereka menangkap sinyalnya Prabowo dan kementerian mau memperlihatkan hasil. Dan mungkin di kementerian lain juga nanti muncul, di kepolisian juga muncul. Bahkan baru-baru ini kita dengar yang kasus di Surabaya yang Robert Tanur itu ya. Ini kan menunjukkan kebobrokan kita, korupsi demikian luar biasa itu sampai ada maklar kasus. Iya kan, pengadilan negeri 3 hakim tertangkap. Ini kan gila-gilaan yang terjadi, yang saya katakan berkali-kali. Memang ya kita harus mengakui, kita terima kasih dengan Presiden Jokowi untuk meletakkan dasar-dasar daripada pembangunan ekonomi dan lain-lain ya, termasuk diri resesi dan lain-lain. Tetapi saya tetap mengatakan di tangan beliau revolusi militer tidak jalan. Iya, betul. Hukum tambah parah. Betul. Pelaku korupsi itu tambah banyak. Ya kan, walaupun ditangkap, karena apa yang kita disodorkan berita seperti sekarang ini tuh, yang ditangkap udah kelihatan, tetapi kita belum tahu hukumannya apa. Ini yang penting, ini satu paket. Nah, ujungnya kemana? Minimal rancangan undang-undang yang perampasan aset, pengaturan uang kartal dan pembuktian terbalik itu bisa digunakan untuk menjerat mereka dengan hukuman memiskinkan. Betul. Minimal ini efek jerahnya akan lebih banyak terhadap yang lain. Jadi kita itu jangan bergembira dengan ada temuan ini, jangan dulu bro, ya nggak bro? Iya, betul. Temuan ini adalah peristiwa yang bisa juga menjadi panas-panas kayak ayam bro. Oke. Atau fenomena gunung es cuman muncul dikit di permukaan, di bawahnya masih banyak begitu ya? Masih banyak sekali. Jangan sampai panas-panas kayak kebo lalu ya kan, kita mau tahu setelah ini langkahnya apa lagi selanjutnya. Yang kita inginkan dalam 100 hari mudah-mudahan itu Indonesia langsung tingkat korupsinya itu langsung nilainya akan semakin baik. Dan itu penilaian di internasional bro. Jadi jangan jerah-jerah ya, walaupun ada temuan ini dalam beberapa minggu ini kita lihat banyak sekali temuan-temuan ya yang korupsi gitu. Ini baru awal sekali. Oke, yang penting punishment-nya ya. Betul, punishment itu satu paket harus jelas supaya kita tahu. Gini ya, ini masalahnya sebelumnya itu ada hakim yang dagangin wewenangnya. Kemudian Komdigi, petugas yang mestinya membasmi, didagangin wewenang. Jadi negara kita ini memang menyedihkan. Pejabat lomba-lomba mencari jabatan untuk bisa mendagangkan wewenangnya. Iya, betul. Miris Pak, miris. Miris. Jadi kita ini kalau mau ngadu tuh ke siapa? Nggak ada. Pejabat itu semua cari kekayaan. Kita lihat ini nggak cuma dua kasus ini loh. Saya yakin banyak sekali. Banyak sekali. Belum kejaksaan yang
petentang-petenteng umumin kasus jamnya 1,7 M bos. Iya. Coba bayangin. Aduh, ini menyedihkan lah kita ini. Jadi saya berharap Pak Prabowo bisa tegas. Iya. Saya cuma berpikir ini sampai di mana titik Pak Prabowo akan give up. Ya. Ini kalau dia cuma give up, ya kita ya begitu-gitu aja lah. Jangan ngomong mau Indonesia emas, mau ini percuma. Ya. Kalau dia berani, ini baru luar biasa. Siap. Saya juga himbau kita teman-teman ini lama-lama kita itu bisa anggap ini berita-berita korupsi yang begini-gini ini seperti biasa. Karena saking seringnya kita jadi kebal. Dengar begini kita malah cuma bercandain. Mestinya dihujat rame-rame. Setuju, Pak. Hujat yang keras. Setuju. Begitu. Makasih. Jadi kalau masalah judi online yang ditangkap berapa? 11 ya? 16 sekarang Pak, terakhir Pak. Kurang. Sebentar lagi banyak ya. Karena apa? Polisi itu kalau mau sekejap udah beres. Nah mungkin sekarang ini kan pertama gebrakan, kedua mungkin hujannya nggak merata. Apa ya? Gimana ya? Selanjutnya sih yang benar. Gimana hukumannya? Kalau hukumannya 5.000 perak ya berapaan? Betul. Ya kan? Terus sama ya itu ya. Sama yang ini malware, terus yang dia kirim-kirim OTP itu. Mungkin nggak gitu. Hacker secanggih itu. Hacker bisa bikin OTP ya kan, rekening bank orang ya kan. Iya. Oh kalau bukan ada pengkhianatnya di dalam kementerian mungkin ya. Benar. Iya dong. Iya. Ya dong. Benar gak? Nggak mungkin. Lu bisa tahu kode bank segala macam. Ya taruhlah lu jenius gitu kan. Ya kan, tapi nggak mungkin kalau nggak ada pengkhianatnya. Pemerintah juga nggak bodoh-bodoh banget. Ya dong. Ya lu namanya udah itunya negara kan. Mereka juga nggak bodoh-bodoh banget. Soalnya yang kemarin yang ngancam-ngancam itu tebusan berapa? 800 miliar. Iya. Ya itu lah, udah pasti lah nggak mungkin lah kalau bukan ada pengkhianatnya. Ada ordal dong berarti ya? Ya orang dalam nggak mungkin lah. Ngancam aja pakai orang dalam. Sampai data bocor itu nggak mungkin. Iya, betul. Orang dalam ngapain lah. Ya dong. Masa lu kuat ya itu powerful ya itu hacker luar lagi ya kan ya, pembunuhan masyarakat aja coba diusut lagi mana kan ya kan ya begitulah bang. Terus sama satu lagi bang itu apa tuh ya kalau perampasan aset itu udah dibilang kagak dan nggak akan dilakukan ya 5 tahun ke depan juga ada. Ngapain kita tungguin tiap tahun ya kan. Kita minta itu aja lah, RUU tax refund aja lah, tolong kembalikan gitu pajak. Kalau misalkan, ini kan udah ekonomi kan udah turun gitu kan, ya kan. Yang menengah jadi gembel, yang gembel nungguin subsidi gitu ya kan. Nungguin subsidi ya pajaknya bisa dikembalikan nggak gitu aja ya kan. Ayolah mainkan kartunya dong ya kan. Ya kalau perampasan aset nggak bisa ya buat apa lagi orang menengah ya kan, untuk melindungi orang menengah kan gimana gitu. Gitu aja bang. Saya bilang ini pagar makan tanaman. Pagar makan tanaman ini orang-orang seperti ini tidak memberikan amanah yang baik dan mereka itu betulnya menjadi pejabat itu disumpah menurut agamanya masing-masing. Tapi itu dilakukan. Ini juga tantangan buat presiden kita, Presiden Prabowo. Karena waktu pidato Presiden Prabowo mengatakan ingin memberantas korupsi, jadi ketawain. Prabowo tuh marah. Kenapa kamu kawin saya? Apakah gak mungkin? Kenapa diketawain? Saya kan bercita-cita untuk memberantas korupsi. Nah ini tantangan buat Prabowo agar dia bisa melibas semuanya tanpa ampun. Kalau dia benar-benar seorang satria, seorang perwira, dia kan militer, dia seorang perwira tinggi angkatan darat, ya harus
ini momennya yang harus yang tepat. Dan juga orang-orang yang dulu jadi menterinya Jokowi itu harus digeser, tidak lagi bisa dipertahankan. Karena apa? Waktu zaman kepemimpinan Budi Aris Setiadi ini, itu yang terjadi. Nggak mungkin Pak Budi itu nggak tahu sepak terjang anak buahnya, nggak mungkin. Karena anak buah itu tergantung pimpinan. Kalau pimpinannya bagus, anak buah juga bagus. Ya, makasih. Sulit. Maksudnya dari dulu Indonesia sampai ke depannya, saya sangat pesimis bahwa korupsi bisa diberantas. Sangat pesimis karena tidak ada yang berani menantang untuk pasang mati-mati bagi dirinya maupun siapa saja yang korupsi seperti di China. Satu. Kedua, itu kembali lagi ke judi. Jadi judi online itu melibatkan uang yang sangat besar, tapi dinikmati oleh segelintir manusia, yaitu bos-bos, mafia, dan orang-orang pendukungnya, termasuk orang-orang di Menkominfo ya, kalau nggak salah. Ya, jadi akan terus-terusan terjadi seperti ini karena mereka melibatkan uang yang sangat besar. Jadi kenapa kita tidak mau legalkan kasino dan menutup semua judi online, judi gelap? Karena kalau kasino, negara yang nikmatin dan rakyat tidak terjadi sengsara, juga tidak terjadi korupsi. Terima kasih. Sebetulnya kalau tadi kan dinyatakan ya menimbulkan kerugian yang sangat besar. Nah itu kan kalau nggak salah ya sampai berapa ratus triliun ya uang masyarakat yang hilang akibat judi online. Nah, sebetulnya bukan cuma masyarakat yang dirugikan, tapi negara juga. Ya, uang itu mengalir ke luar negeri dengan sia-sia ya, tidak ada hasil sama sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, mental dari masyarakat jadi rusak. Dan itu pun mengenai semua lapisan masyarakat. Ya, semua lapisan masyarakat itu baik lapisan ekonomi dari yang terendah sampai yang tinggi, kemudian lapisan umur, ya mungkin orang anak-anak yang sudah bisa pegang punya account, dia bisa main, ya sampai orang-orang tua yang pensiun yang sudah tidak punya penghasilan tapi mendapatkan misalnya ya uang saku dari anak, ya dan itu banyak sekali akibatnya ekonomi sosial ya, jadi sangat merusak. Ya judi online itu saya lebih setuju kalau judi yang offline tapi dilokalisir ya, dibatasi orang yang mau masuk, umurnya dibatasi, uang yang masuk minimum misalnya 10 juta, 50 juta, jadi orang-orang yang terbatas. Kemudian kalau misalnya ada masalah agamanya pun juga harus diseleksi ya orang yang bisa masuk ke situ, dan itu bisa memberikan pajak kontribusi ke negara. Nah kalau yang masalah judi online kita kembali ya, orang-orang seperti ini kan seperti polisi atau KPK ya, dia diberi wewenang untuk membatasi, bukan membatasi ya, tapi mencegah masyarakat untuk menghamburkan uang untuk sesuatu yang tidak ada hasilnya dan seterusnya, sangat merugikan. Nah kalau menurut saya orang-orang seperti itu, apalagi yang levelnya pejabat, harus pertama diperlakukan seperti itu. Siapa namanya, Rafael Alun ya, semua kekayaannya diaudit, dari mana dia mendapat dan seterusnya, bila perlu dimiskinkan ya. Nah kemudian jangan tanggung-tanggung kalau kasih hukuman, jangan 20 tahun, seumur hidup. Ya, jadi apa? Untuk memberikan efek jera kepada pejabat-pejabat yang lain, karena dampak kerugiannya ratusan triliun. Ya, jadi kalau Pak Prabowo mau fokus ya supaya masyarakat, kita ngomong masyarakat yang jadi korban ya, benar-benar fokus untuk membangun bangsa dan negara ini, harus dia lebih ketat
ya. Untuk Bu Menteri saya salut ya, saya berharap juga dia juga proaktif mengawasi staf-stafnya yang di bawah untuk lebih proaktif dia selalu cek ya. Nah kemudian kembali ke Pak Prabowo untuk bisa lebih berani ya. Saya tahu itu nanti pasti akan banyak resistensi dari orang-orang yang melindungi si pejabat tersebut, dan itu melibatkan uang bukan ratusan T, mungkin lebih dari itu, 10-20 kali lipat ya. Saya rasa itu aja. Jadi pertama saya ingin mengucapkan salut ini kepada Pak Kapolda Metro Jaya ya, yang sudah sikap pencoleng judi online ini. Cepat baru saja Pak Prabowo itu bilang ya, bahwa dana masyarakat Indonesia dalam setahun itu bisa habis sampai 900 triliun gitu. Betul. Sampai-sampai semua pejabatnya Pak Prabowo itu pendapatnya macam-macam. Ada yang bagaimana kalau dipajakin saja dilegalkan, bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu. Nah, tapi Pak yang satu ini, Bapak kita yang satu ini justru mengambil langkah yang berbeda ya. Dia malah bergerak sigap mengungkap kasus ini. Maka saya berdoa ya, semoga Bapak Kapolda Metro Jaya, Bapak Jenderal Karyoto ini bisa menggantikan Pak Listio Sigit untuk jadi Kapolri ini. Supaya wibawa kepolisian itu tidak ambiar seperti belakangan ini, gitu loh. Kemudian terkait dengan Kementerian Kominfo, ya Mas Budi ya. Sebenarnya ini kementerian baru sekarang, Komdik. Ya, tapi yang Komdip kan belum punya kesalahan. Kecil ya kalau dibanding dengan kementerian lain. Betul. Sehingga kalau menterinya itu pinter gitu, 1 bulan saja atau 2 bulan saja pasti bisa menguasai, sudah paham bagaimana kinerja dari kementerian itu. Betul. Kalau sampai Buan ini juga sangat hebat berarti. Dia ini seorang yang jenius, karena belum sampai 1 bulan sudah bisa mengungkap kasus ini dengan baik. Itu artinya bahwa beliau ini paham betul dengan lembaga yang dipegangnya itu. Nah, yang jadi pertanyaan kemudian adalah bagaimana dengan Pak Menteri yang lama itu? Saya pikir beliau juga perlu untuk dimintai klarifikasi terkait masalah ini. Sebab apa Mas? Kebelakangan ini mulai muncul polemik di tingkat bawah ini, apalagi di Solo ini ya. Teman-teman projo ini mulai gelisah ya. Jangan-jangan ini uangnya dipakai projo juga ini loh. Ini yang cemar loh. Makanya Pak Menteri ini harus memberikan kejelasan, klarifikasi yang baik dan benar, sehingga apa-apa yang muncul di bawah ini tidak menyasar yang tidak. Ini kita merasa terganggu loh dengan ini. Nah, makanya kita pengen agar Pak Menteri juga bisa memberikan klarifikasi sehingga masalahnya lebih jelas gitu loh. Jangan sementara kok saya belum mendengar suaranya, bagaimana ya komentarnya Pak yang satu ini. Nah, ini kita mohon pada pihak terkait yang punya kewenangan masalah itu untuk lebih sigap dan cermat dalam menangani masalah ini. Ya, saya pikir polisi juga jika ada oknum yang punya etikat baik buat bangsa ini, masih punya oknum yang punya etikat baik, maka bisa membersihkan dirinya sendiri. Selain Komdiji ya, Mutia Hafid yang sudah memulai, walaupun ini masih 11 orang, mungkin di daerah juga bisa dicari sekitar 800 atau 1000 orang lagi ya jadi backing. Tetapi Polri itu kan punya jaringan dari mulai pusat ya, Mabes sampai provinsi, Polda, Polres, Polsek sampai Babin Kamtipmas di desa-desa itu. Betul. Jadi mereka ini sebagai oknum, saya bicara oknum aja karena orang kalau bilang polisi itu oknum, nanti kalau dibilang institusi dia tersinggung. Jadi sebagai oknum, seorang Babin Kamtipmas si A misalnya gitu di desa A begitu ya, itu kan dia bisa tahu anak-anak yang kumpul di pos kamling sana tuh judi, anak-anak yang kumpul di sini itu ada potensi sabu. Ya tinggal dilihat apakah ini delik aduan atau delik umum di mana memang mereka sudah masuk kepada pelanggaran ya, terbukti judinya. Apakah itu judi online, apakah itu judi offline, narkotika dan seterusnya. Itu seorang Babin Kamtipmas yang muter-muternya pagi siang malam cuma di desa itu doang. Di desa itu yang mungkin jumlah jalannya pun cuma ada 60 atau 50 lorong gitu. Itu nggak mungkin nggak tahu, kecuali dia bodoh dan terlibat. Kalau dia nggak bodoh atau dia terlibat atau dua-dua, either dia stupid and involved gitu ya. Nah, oleh karena itu selain Komdiji,
mudah-mudahan Kapolri yang baru nanti itu memang punya nyali untuk bisa menertibkan dari dirinya sendiri, karena mereka punya otoritas, mereka punya infrastruktur dengan anggaran yang tidak sedikit. Ini bisa memberantas judi dari level desa. Kalau sudah ada yang joget-joget atau ada selebgram level desa atau kecamatan yang punya kecenderungan untuk mengendorse link judi, dia kan bisa tahu di kecamatan itu, oh ini si A, si B udah mulai jadi selebgram, ini bisa diawasi, di follow aja TikTok dan sebagainya. Nah jadi itu bisa lebih cepat lagi judi online itu hilang di Indonesia. Bahkan yang di level besar pun di daerah Jakarta misalnya, siapa yang bilang bahwa di ruang-ruang karaoke yang mewah atau di lantai-lantai hotel atau di lantai-lantai tertentu yang kosong di gedung-gedung perkantoran itu tidak dijadikan judi malam. Ada juga yang judi, tetapi kenapa bisa mereka berjalan? Ya barangkali patut diduga ada oknum juga yang membacking, entah itu oknumnya dari aparatur Polri atau oknum TNI atau oknum yang lain-lain begitu. Ini juga harus dicek, karena kalau di backup sama oknum lurah dan camat kan nggak mempan, ngapain juga pakai backingnya oknum lurah dan camat, walaupun itu bisa saja terjadi. Nah jadi begitu juga dengan Depdagri, Pak Tito Karnavian sekarang udah punya 2 wamen. Mudah-mudahan yang namanya kepala desa dan lurah selain menuntut sudah masa jabatannya 8 tahun 19 tahun lebih banyak, gajinya lebih banyak, lurah dan kepala desa ini bisa tidak juga dikerahkan untuk merantas judi di desanya masing-masing. Jangan malah tebar-tebar pesona sebagai oknum ya, oknum saya pejabat, saya menjabat 8 tahun, tapi sebenarnya judi aja di daerahmu nggak bisa kamu tertibkan. Salah-salah kamu terlibat juga gitu. Kita kamu bodoh atau kamu terlibat, itu bisa dua itu atau kombinasi keduanya. Terima kasih. Saya sih hanya mengatakan ini ya, apa namanya, lebih ditingkatkan untuk keberanian ya, keberanian. Jadi kalau untuk keberanian itu memang sebagai kunci untuk untuk memberantas kasus-kasus seperti judi online. Tapi saya juga berharap masalah korupsi ini loh, ini segera diselesaikan juga. Kita masih banyak buron-buron yang belum tertangkap, seperti Masikun ya, Harun Masikun. Nah itu kemana gitu kan? Ini harusnya ini jangan menjadi jangan kemudian dilindungin. Yang namanya hukum itu ya harus adil seadil-adilnya. Kalau memang ada yang salah ya salah, lalu dihukum, dipenjara dan sebagainya. Kalau masih menjadi polemik saja atau dilindungin atau diumpet-umpetin, itu belum berani gitu kan. Tapi kalau menurut saya sih judi online ini juga belum selesai pemberantasannya. Karena masih ada juga judi yang tadi diungkapkan, yaitu judi offline, gitu loh. Biasanya di masyarakat bawah, ya kan. Dan harusnya juga dari aparat, saya yakin tahu, gitu kan. Saya yakin tahu. Lah itu kenapa tidak diberantas sekalian? Kalau memang mau negara ini kita bersih, ya bersihkan sekalian semuanya, begitu loh. Kurang lebih sih seperti itu. Jadi memang betul-betul dibutuhkan siapapun itu Kapolrinya, siapapun itu yang penting sekarang itu adalah penegakan sistem hukum yang benar dan tegas. Dan memang betul harus, terutama ini korupsi. Saya yakin ini dana bocor itu juga karena ulah dari korupsi ini juga gitu kan. Sekarang bagaimana bisa 9 tahun seperti mohon maaf kayak Tom Lembong itu bisa bisa terungkap sekarang kan. Kenapa Harun Masikun yang bertahun-tahun belum terungkap atau yang lainnya belum terungkap? Ini ada apa? Apa jangan-jangan ada oknum-oknum juga di dalam di dalam parlemen kita juga bermain, gitu kan?
Kita kan nggak tahu, makanya ini kan kita jangan kemudian, saya setuju bahwa apa yang disampaikan Pak Prabowo tidak ada yang kebal hukum. Nah, itu yang harus kita tekankan. Jangan ada kebal hukum. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Poin komentar saya ya, ini masalah judi online. Nah itulah manusia sekarang lah. Aku juga heran. Sebenarnya kenapa sih mau ambil jalan pintas? Nah, kedua, ini oknum pejabat dan lain sebagainya pelakunya. Lo orang kayaknya kerjanya apa juga sih? Katanya judi itu haram. Orang beragama katanya haram. Kenapa mau ambil jalan pintas? Justru kalau namanya judi online itu nggak bakal bisa cepet kaya. Saya kasih tahu. Ujung-ujungnya apa? Bundir, depresi, dan lain sebagainya. Mestinya sadar dong, perbuatan kayak gitu udah nggak benar, malah mau ngelakuin kayak gitu. Nah sekarang kemarin lihat di berita memang betul, makin banyak tersangka, makin ditangkap banyak juga itu oknum-oknumnya itu. Aduh, ini negara kita ini, ini baru jabat baru seminggu, baru berapa minggu aja nih udah polemik kayak begini. Harusnya nih menteri Kominfo dan lain sebagainya harusnya kalau udah lihat hal seperti ini harusnya kasih tindakan, blokir, siduk itu sampai ke akar-akarnya, malah dibiarkan gitu aja. Ya susah lah negara kita kalau mau bersih dari hal ginian, gitu deh. Thank you. Iya. Ya memang benar di negara kita pengaturannya segalanya serba, kalau penjahat ini kemungkinan rata-rata ada backing atau pelindungnya. Karena hasilnya besar, seperti narkoba 70M per hari per pertama itu per hari, per bulan 210M. Per tahun berapa? Triliunan. Itu baru narkoba yang kelas menengah. Yang kelas besar punya pabrik narkoba, waduh bisa ratusan M tiap hari. Nah, inilah negara kita, mau dia narkoba kejahatannya, koruptor, judi online tidak online, pelacuran, atau apapun itu pemain politik kotor, dia mampu menghasilkan uang besar dan memberi backingannya itu bisa 500 juta per bulan tuh bisa dikasih oknumnya itu. Inilah negara kita, serba ada oknum rata-rata, tidak semua sih, tapi ya kalau negara kita ini seperti ini terus, padahal negara kita di Undang-Undang 45 yang berempat kali negara hukum pasal 23, lalu penegakan hukumnya di mana? Kan dikuasai mafia penjahat dan backing-backingnya. Lalu selesainya kapan? Ya kalau nggak ada penegakan hukum yang tegas, lalu dipecat-pecat para oknum yang terlibat membackingi, melindungi penjahat, ya tidak bisa. Ini kan hanya digeser aja kalau diketahuan membackingi, hanya digeser, tidak dipecatkan kemudian rusak lah kemungkinannya. Terima kasih, semoga berkatu. Harus begini, harus begono, harus begitu, begini segala macam. Percuma, yang penting tindakannya, itu dasarnya itu mental ya, kesehatan mental, jangan hanya kesehatan fisik dan otak saja yang istilahnya yang dibelajarkan atau yang diatur dan diolah, itu mental juga harus ya, sebab ya masyarakat kita itu bukannya takut miskin tapi tamak dan serakah. Ya kan seperti pejabat ya, takut miskin. Emang kalau nggak kerja begitu miskin? Enggak, mereka udah mewah ya enggak, tapi tamak, mau lagi dan mau lagi. Itulah. Jadi mari saja kita sama-sama untuk generasi yang akan datang ya, Nak Budi urus anak cucu ya, dari kecil diajarkan harus berakhlak dan bermental mulia. Itu saja dari. Ya, jadi baik itu pejabat, baik itu ASN, baik itu semualah yang kita selalu sebut oknum. Oknum tapi banyak, gitu aja deh. Banyak. Ya. Mereka sudah digaji, tetapi mereka tidak bekerja sesuai dengan apa yang menjadi kewajiban haknya. Tapi mereka harus kan melaksanakan kewajiban. Tapi tidak dilakuin. Kenapa? Karena masih butuh lagi yang namanya duit-duit seperti ini. Jadi kurang gajinya mungkin, tapi ya mereka udah digaji. Istilahnya ginilah, kita aparat penegak hukum
kita bikin laporan. Namanya bikin laporan, menjadi tugas dia dong untuk menjalankan kewajiban sebagai penegak hukum. Tapi lazimnya kan nggak jalan semua. Kalau nggak UUD, iya nggak? Jadi bayangin dong, karyawan yang kita gaji untuk bekerja di bagian finance, kita suruh bikin pengeluaran kas, nggak mau kerja, harus kita sogok lagi supaya dia bikin pengeluaran kas, kan gitu ya? Analoginya betul nggak? Iya, betul. Ya, Pak, ngapain kita gaji pegawai kita yang kalau udah digaji ternyata dia mau kerja lagi, tunggu lagi, ada sogokan lagi, buat lagi duit gitu. Itu analogi saya dari itu aja, bener nggak? Itu aja sih Mas Tri. Ya udah, itu tambahan dari saya. Saya bingung ini kok bisa begini ya bangsa ini ya. Lihatlah itu kabinetnya Prabowo itu. Orang-orang penjilat-penjilatnya Jokowi semua yang tampil. Nah itu yang saya bingung, ini salah di mana bangsa ini. Rupanya sudah dianalisa sama Bu Mega, kerusakan moral, etika moral. Nah, ini sebetulnya pendidikan ini hanya bisa diajarkan oleh pemimpin. Nah, saya pernah mengkritik ini. Orang presiden menghadapi anak buahnya. Waktu itu namanya Beni Ramdhani apa siapa itu? Beni ini sebenarnya belakangnya Ramdhani, Mardhani. Ramdan gitulah. Dia ngobrol, dia itu Beni ini ketua PP2MI, singkatan dari Badan Pelindung Pekerja Migran Indonesia. Iya. Nah Beni ini nyebut judi online itu bandarnya Mr. T gitu. Iya. Rame itu waktu itu. Iya, selesai dialog sama itu wartawan nanya sama presidennya, siapa Pak Mr. T itu? Jangan tanya saya, tanya aja orangnya. Loh, ini presiden apa dalang ini? Saya bingung ini. Presiden ada negaranya, ada judi online ratusan triliun itu Mas Budi. Kok begini jawabannya ini? Wah, jadi itu sebuah keteladanan yang buruk menurut penilaian saya. Begitu juga para penjilat-penjilatnya itu. Dan ini Pak FM sering mutar ini. Saya sempat kritik juga. Masa asasi itu tuh konten kreator itu. Ada M. Kudori, Fahriansah, Hasan Hasbi, Miyaya, Adi Armando. Aduh, ini kok orang-orang begini yang ditayangkan Pak FM ini. Saya nggak ngerti ini orang-orang ini, mereka itu menyampaikan terus-menerus kebaikan-kebaikannya, kelebihan-kelebihannya. Mereka lupa dengan satu pepatah dalam bahasa Indonesia yang bunyinya begini, gara-gara nila setitik rusak susu sebelahnya. Jadi sebanyak mau ribuan, mau jutaan kebaikan, misalnya kamu disebut rohaniwan lah, segala macam lah, presiden segala macam, sekali aja kamu melakukan kesalahan fatal, ya contohnya misalnya membunuh orang, semua kebaikanmu sirna. Nah kebetulan kita bukan membunuh orang, tapi merusak konstitusi. Ini yang dirusak malah demokrasi. Waduh, nggak ngerti saya perimbangannya gimana itu. Ya begitulah. Oke, Pak Dirahman. Yang bermoral ya sulit. Ya sebetulnya kalau secara teknis itu kan online ya. Iya, betul. Iya, itu domainnya apa sekarang, Menko Digital ya. Iya, Menko Digital ya, betul, baru dia. Memang kalau dia pusat pasti tumbuh 1000 ya, tinggal ngisi aja lah ya kan, mereka kan udah kita gaji nih ya kan dari APBN. Ya kalau memang secara kontinu gitu, apalagi kalau masuk aplikasi anak-anak ya, kadang-kadang anak-anak tuh saya cermati tuh mereka yang di bawah umur mungkin nggak tahu ya kan, diklik lalu tiba-tiba itu ternyata mengarah ke judul gitu kan, karena ketidaktahuan ya, itu bisa terintegrasi bersinergi sama mainan games mereka. Jadi ini sebetulnya kalau memang mau niat ya kan kita alih-alih digital, alih-alih banyak. Iya banyak lah, kita nggak kekurangan orang pinter kok, 270 juta ini ya kan. Iya, tinggal udah
gak usah mikir kan, tinggal udah digaji dari rakyat, udah di ini aja gitu loh. Memang kalau memang mau diberantas habis ya tergantung etikat baik. Saya rasa bisa itu secara kontinu ya, apalagi ada polisi cyber, ya kan? Ya jadi ya kalau misalnya rusak, memang dunia ini memang tempatnya rusak-rusakan, ya kan? Ngakunya beragama, ya kan? Tapi belum tentu beriman, ya kan? Kalau filosofi, saya berulang kali nih filosofi Sunan Wali Songo ya. Itu kan ada molimo ya. Kalau Bung Budi kan mau Jawa atau kita ya. Iya, betul. Ya. Iya. Ini judi ini termasuk kan main, kan? Main gitu loh. Ya memang ini kejahatan dunia gitu ya. Selama kita masih di dunia memang seperti ini gitu loh. Dan setiap pemimpin apapun itu juga manusia biasa, tak ada gading yang tak retak. Jadi kita juga introspeksi, kita bercermin diri kita sendiri nih yang omong-omong ini ya kan. Kita mengkritisi, kadang kita saya pun juga manusia nggak sempurna gitu kan, tak ada gading yang tak retak. Jadi semua pemimpin apapun dari rezim Orde Lama sampai sekarang tuh pasti ada sisi lemahnya kok, ya kan. Sisi lemahnya, sisi ya memang manusia, kalau Tuhan ya sempurna gitu kan. Nah balik lagi ke judi. Jadi main ini kan masuk nih. Sunan Wali Songo tuh mereka itu apa jenis kalau di Kristen itu misionaris ya. Misionaris nih, misionaris penyebar agama Islam ya. Itu kebanyakan dari Tiongkok loh itu mereka itu. Tapi mereka dengan kalifan lokal budaya ya kan, dengan apa namanya seni budaya wayang atau apa gitu ya. Nah ini memang kalau main itu memang masuknya judi ini ya, itu memang udah lama, udah dari tahun bahala lah ya, itu udah ada gitu loh. Nah makanya ini masuk sih ya memang kalau tadi kan dalang ya. dalang itu memang biasanya belik kan loh ya kan. Biasanya memang wayangnya kan yang dilihatin. Jadi yang dikorbanin memang wayangnya. Nah ini gimana dalangnya juga mesti dihabis sampai akar-akarnya gitu, jangan wayang-wayangnya aja yang dikorbanin kembali, berarti gitu tak ya. Betul. Nah terus maling ya termasuk korupsi toh. Nah maling kalau hukum setahu saya, kalau secara hukum agama Islam kan potong tangan ya, koruptor ini potong tangan dong, benar nggak? Iya, habis lah itu tangannya semua, benar nggak? Ayo, pasti orang beragama belum tentu beriman gitu loh. Kalau menerapkan hukum agama secara full ya, secara 100% ya itu semua koruptor maling-maling itu mau yang dari 100 juta berapa kan semua habis tangannya dong. Benar ya? Betul. Terus apa madon, main perempuan ya. Makanya kadang etalsi ini ya diciptakan Tuhan memang karena manusia dablek gitu. Sudah ada aturan main satu gitu kan. Tapi masih serakat 4, 5, 6, 7 ya kan. Nggak cukup. Adam dan Hawa ya kan tuh udah sempurna kan, kanan dan kiri ya kan, telinga ada filosofinya, mata sepasang, telinga sepasang. Cuma yang namanya manusia ya, saya jadi bisa sepakat. Saya sepakat sama Bu Sofotmo tadi sebelumnya ya, karena serakah. Udah Tuhan bilang sepasang, jantan dan betina, wanita dan pria. Oh enggak Tuhan, jangan Adam dan Hawa, tapi apa? Hawa, Hana, ini dan Hesi ya Tuhan gitu. Minta diskon terus gitu. Nawar lagi, bukan Adam dan Hawa, tapi apa? Adam dan Hasan, ya kan? Ya namanya juga biasanya kan setan itu makin lama makin pensiun. Banyak tawarannya. Iya, karena makanya setan udah tepuk tangan, saya udah pensiun dah, udah minum ngopi aja lah, manusia udah pinter dari saya gitu. Dulu kan yang goda Hawa kan usi ular. Iya. Ayo Hawa makanlah itu buah itu, tapi Tuhan udah ngelarang saya, nggak apa-apa, enak kok gitu ya. Jadilah mbaknya kita memang penuh dosa gitu ya. Termasuk saya, termasuk Bung Budi kan, ada yang sempurna gitu. Termasuk mungkin semua pendengar di sini gitu loh. Jadi ya bolehlah mengkritisi, tapi ya memang semua manusia nggak ada yang sempurna. Nah terus ya kalau memang ya gimana ya Bung Budi ya, judi ini kalau saya bilang hobi kok ya hobi ya bingung. Hobi kan olahraga, masak gitu ya. Ya segala sesuatu yang dijadikan uang
itu nggak ada pembenaran, benar nggak? Iya, betul. Iya, udah ada gaji ya kayak hakim, terus jadi makelar kasus dijadikan uang, kan nggak dibenarkan, ya kan? Terus udah ada perizinan harusnya gratis diuangkan, ya kan? Betul. Nah kalau main monopoli aja, saya biasa main monopoli tapi bukan berarti diuangkan. Itu dengan dampak negatifnya loh, Bu Budi. Bu Budi ingat nggak? Ada kasus tuh di Jawa Tengah ya, istrinya lagi di luar kota, pak kerja di luar negeri, saya nggak tahu. Ngenes banget loh, anaknya baru 1 tahun, ya nggak? 1 tahun apa 15 bulan gitu, terus dijual 15 juta loh. Oh iya, betul. Iya, ada ya kasus itu gara-gara apa? Saya kagetnya dijual tuh untuk judi online. Bayangin loh, separah itu dampaknya. Terus yang di banyak kasus sebetulnya Bung Budi memang, yang di Merauke itu ya, sampai di Papua lah itu perceraian. Karena apa? Nggak nafkahin, ya kan? Jadi uangnya habis buat judi, ya. Tapi memang mau judi apapun, sabung ayam mau apa, memang backingannya ya orang-orang atas, dan itu udah rahasia umum. Nah gimana ini dalangnya kita keluarin, jangan wayangnya, itu aja sebetulnya kalau mau niat sih ya. Dalangnya memang benar, nggak mungkin lah yang kroco-kroco seperti bawah, ya kan? Dalangnya aja ini. Dalangnya gitu loh. Susahnya itu. Iya makanya, yusah. Ya, ini luar biasa ya. Di Indonesia ini kalau dibilang apa sih yang nggak bisa dibeli ya Mbak ya. Termasuk Kepala Dirjen Kominfo aja bisa dibayar gitu. Itu luar biasa sekali. Ya menurut saya ya nggak ada habis-habisnya ya kalau undang-undang perampasan aset dan hukuman mati buat para koruptor ini nggak dilaksanakan. Karena akan begini-begini terus, jadi ibaratnya ya uang pajak negara ini ya digerogoti buat dinikmati oleh segelintir orang yang seperti ini. Nah menurut saya kalau itu dari Kominfo-nya ya, untuk dari yang masyarakat yang melakukan judi online itu menurut saya antisipasi yang paling bagus itu kayak masyarakat itu kan, pemerintah kan punya fasilitas yang lengkap ya, kayak mungkin bansos, terus BPJS, terus BOS gitu ya. Itu bagi yang ketahuan yang melakukan judi online itu otomatis mungkin dicabut, mungkin yang nerima bansos dicabut, untuk pelajar-pelajar yang melakukan judi online mungkin dana bosnya juga dicabut. Nah mungkin itu harus dipertimbangkan buat kedepannya agar ada efek jerah. Nah, karena kan yang terdampak kan masyarakat kecil ya. Kecuali kalau misalkan yang ya kayak judi online mungkin yang misalnya orang kaya, mungkin yang nggak terima bansos, nggak terima BOS, nggak terima BPJS, ya udah terserah, dia kan duitnya banyak. Yang terdampak kan masyarakat kecil yang mungkin memakai dana BOS, dana bansos untuk melakukan judi online, ya itu sangat merugikan pemerintah. Ya, jadi menurut saya pemerintah punya alat dalam hal ini ya, seperti mungkin bisa dicabut ya fasilitas-fasilitas yang didapat dari pemerintah ya, bansos, BPJS, dana kalau pelajar itu ya BOS ya, bantuan operasional sekolah itu ya dicabut. Mungkin kalau misalkan perlu pelajar-pelajar yang kedapatan melakukan judi online itu tidak boleh diterima di sekolah negeri. Nah biar dia ngerasain berapa biayanya yang harus dikeluarkan untuk sekolah di sekolah swasta. Itu aja, terima kasih. Iya, jadi judol nih Mbak ya. Iya, judi online. Judol yang ketangkep ini 10 orangnya yang pengelolanya Mbak ya. Yang digaji oleh rakyat. Ya itu kembali lagi, kita berpegangan dengan pidato Bapak Presiden kita lah. Ikan itu busuk dari kepalanya kan. Iya. Berarti kepalanya itu harus dibersihkan sama sekali. Ya nggak? Iya. Sekarang badannya sudah kelihatan busuk, kepalanya harus diangkut juga. Ya nggak? Iya. Seharusnya dari dulu itu mereka harus membersihkan. Tapi ternyata ya ginilah jadinya. Kita miris ngeliatnya. Dan waktu data kita hilang juga, kita sempat diancam juga kan, harus dendanya harus minta supaya ngebuka data apanya yang kita waktu di hacker itu, data pribadi kita data nasional kita itu dibuka,
dikunci, minta bukanya minta uang kan. Itu bagaimana, diusut tidak? Saya mintakan usut itu, yang mengancam minta buka data, yang untuk membuka data kembali itu sampai bermiliaran. Itu yang bicaranya kan udah jelas juga. Dari mana, siapa dia sendiri. Nah, kembali lagi, harusnya dalam pembekalan itu harusnya terbuka lah mana-mana yang nggak baik itu. Oh, saya sudah melakukan begini. Oh, saya nggak bisa begini. Tapi toh ya kenyataannya kayak begini. Jadi kembali lagi, yang kemarin lagi pada pesta-pesta ini Pak Prabowo memang lagi cuci piring ini semuanya, dibersihkan semuanya. Ya mudah-mudahan yang busuk-busuk ini dibersihkan juga lah. Jangan dikasih tempat lagi lah. Kasihan, bukannya apa-apa. Kasihan rakyat ini. Jadi beban buat rakyat, karena rakyat yang menggaji mereka. Seharusnya mereka yang meringankan beban rakyat, malah mereka menambah beban rakyat. Iya enggak? Mereka digaji oleh rakyat. Ya. Tapi dengan cara mereka digaji oleh rakyat, tapi mereka seolah-olah tidak ada tidak gajinya cukup, tidak gimana ya, seolah-olah gajinya itu nggak cukup lah buat mereka. Nah, salah satunya mereka punya wewenang, punya jabatan, mereka salah gunakan. Karena mereka mungkin dilihat di atasnya juga bermain kayak begitu. Itu kembali lagi pidato Bapak Prabowo, kepalanya sudah busuk duluan. Jadi harusnya dicabut semuanya. Nah, ke depan mudah-mudahan ini diusut tuntas habis-habisnya sama sekali lah. Rakyat berharap semuanya itu yang 51 kilo juga emasnya itu diusut lah. Karena Pak Prabowo ini lagi cuci piring semuanya ini. Kemarin lagi habis pada pesta-pesta, sekarang piring ini sudah satu persatu sudah lagi bersihkan Pak Prabowo. Gitu saja, makasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Henry atas opininya. Baik mitra bisnis, kami sudahi sesi untuk kali ini. Terima kasih banyak yang sudah berpartisipasi. Saya Anita Wijaya.